Pada video ini kita akan mempelajari mengenai logaritma. Mengapa penting kita harus mempelajari logaritma ini? Karena semua engineer akan mempergunakan logaritma, baik itu logaritma umum atau common logarithm dan logaritma natural. Contohnya chemical engineer atau insinyur kimia, mereka menggunakan logaritma untuk mengukur peluruhan radioaktif dan juga untuk mengukur larutan pH, di mana kedua ukuran ini diukur pada skala logaritmik. Kemudian contohnya lagi untuk mengukur intensitas gempa. Pengukuran intensitas gempa ini menggunakan skala Richter. Ini juga menggunakan skala logaritmik. Dan juga misalnya contohnya insinyur biomedis ya. Dia menggunakan logaritma untuk mengukur kerusakan dan pertumbuhan sel. Selain itu, logaritma juga digunakan untuk mengukur intensitas cahaya. Ya, intensitas cahaya ini diperlukan dalam pengukuran kepadatan mineral tulang. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain di mana logaritma dipergunakan dalam bidang-bidang ilmu engineering. Jadi logaritma ini sangat-sangat berguna dalam menganalisis grafis ya dari suatu hubungan yang non-linear ya. Jadi misalnya ada kasus di mana model matematikanya ini non-linear hubungannya antar variabelnya. Selain itu, skala logaritma juga digunakan untuk melakukan linearisasi data, sehingga membuat analisa data tersebut menjadi lebih mudah. Oleh karena itu semua, maka kita perlu memahami dan menggunakan mengerti bagaimana menggunakan logaritma, karena logaritma ini adalah sangat-sangat penting dalam bidang ilmu teknik. Dari hukum indeks, misalnya kita punya kasus seperti ini ya. Kita punya 16 sama dengan 2 pangkat 4. Nah, sekarang kita mau lihat angka 4 di sini, angka 4 yang ini dikenal sebagai pangkat atau juga sebagai eksponen atau juga sebagai indeks. Dan angka 2 yang di sini, angka 2 ini dikenal sebagai basis. Ya. Jadi apa itu logaritma? Kita bisa tulis alternatif penulisan dari yang di atas ini ya. Dari persamaan ini kita bisa tulis ya. Jadi 16 sama dengan 2 pangkat 4. Kita bisa tulis secara alternatif menjadi log 2 16 sama dengan 4. Jadi bagaimana membacanya ini? Ini dibaca sebagai log basis 2 ya, ini basis 2, logaritma basis 2 dari 16. Jadi ini adalah logaritma basis 2 dari 16, hasilnya adalah sama dengan 4. Nah, jadi kedua pernyataan ini, pernyataan yang kiri ini 16 sama dengan 2 pangkat 4, dan pernyataan yang kanan logaritma basis 2 dari 16 sama dengan 4, ini kedua pernyataannya adalah sama. Ya, jadi secara umum kita bisa tulis seperti ini. Jika kita punya persamaan Y sama dengan A pangkat X, maka X itu adalah sama dengan logaritma basis A, ya ini basis A dari Y. Jadi kedua pernyataan di atas ini adalah sama ya, adalah setara ya. Satu melibatkan pangkat dan yang satu lagi melibatkan logaritma. Jika kita menulis 1000 itu bisa kita tuliskan sebagai 10 pangkat 3. Maka ini bisa kita tuliskan dalam bentuk logaritma ya. Jadi 3 pangkat yang atas adalah di sini ya. 3 adalah logaritma basis 10. Basis 10-nya adalah yang ini. Ini yang jadi basis. Logaritma basis 10 dari 1000 itu adalah sama dengan 3. Nah, logaritma ini, basis 10 ini yang dikenal sebagai logaritma umum atau common logarithms. Ya, di mana log 10 ini sering disingkat dengan LG. Ya, jadi logaritma umum ini yang paling sering kita lihat pada kalkulator, simbolnya log. Ya, jadi pada kalkulator yang kalau kita pencet simbol log itu artinya kita menghitung logaritma yang berbasis 10.
Contohnya misalnya ini LG atau log dari 27,5. Kalau kita masukkan ke kalkulator, kita ketik 27,5 terus kita tekan log, maka ini adalah hasilnya 1,4393. Kalau logaritmanya sekarang mempunyai basis E atau sering ditulis sebagai log basis E atau log E, ini dikenal sebagai logaritma Napierian atau logaritma natural. Apa itu E? E itu adalah sebuah konstanta matematika yang besarnya sekitar 2,7183. Jadi log E ini sering kita temukan ya. Ini sering dituliskan dalam bentuk ln atau logaritma natural ya. Ini sering kita dapati dalam buku-buku engineering. Jadi contoh logaritma natural itu seperti kita lihat di sini ya. ln dari 3,65 kita pakai kalkulator untuk menghitung ini, kita dapat 1,2947 atau ln 0,182 itu hasilnya adalah minus 1,7037. Berikutnya kita akan bahas contoh-contoh soal bagaimana menghitung logaritma ini ya, dari mulai yang paling sederhana sampai yang lebih sedikit lebih rumit ya. Seperti contoh ini ya, kita mau menghitung log basis 3 dari 9. Jadi kita bisa tahu ya, dari awal kita bisa tulis ya, alternatif penulisan dari log basis 3 dari 9 sama dengan X, itu bisa kita tuliskan sama dengan setara dengan 3 pangkat X sama dengan 9. Nah sekarang kita bisa tahu untuk menghitung X berarti kita cari 9 ini 3 pangkat berapa. 9 adalah 3 pangkat 2. Nah sekarang karena ini basisnya sekarang sudah sama, berarti ini juga harus sama. Maka sekarang dengan langsung kita bisa dapatkan bahwa X adalah sama dengan 2 ya. Jadi logaritma basis 3 dari 9 itu adalah sama dengan 2. Contoh berikutnya, sekarang kita mau menghitung logaritma basis 10 dari 10. Sama seperti pada contoh sebelumnya, kita tulis logaritma basis 10 dari 10 sama dengan X, itu adalah setara dengan 10 pangkat X sama dengan 10. 10 di sini adalah 10 pangkat 1 ya. Maka sekarang bisa kita dapatkan secara langsung bahwa X itu adalah sama dengan 1. Jadi logaritma basis 10 dari 10 itu adalah sama dengan 1. Pada contoh yang berikutnya, sekarang kita punya basis 16. Jadi logaritma basis 16 dari 8 itu berapa? Nah, kita tuliskan sama. Logaritma basis 16 dari 8 adalah X. Ini setara dengan 16 pangkat X sama dengan 8. Nah, sekarang kita cari kira-kira apa yang sama antara 16 dengan 8. Jadi di sini bisa kita tahu bahwa 16 ini adalah 2 pangkat 4 dan 8 ini adalah 2 pangkat 3. Bisa kita tulis ya, 2 pangkat 4 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3. Ini sama. Nah, kalau 2 pangkat 4 terus dipangkatkan lagi X, berarti ini sama dengan 4 dikali X. Ya, pangkatnya dikalikan. Jadi sekarang kita punya 2 pangkat 4X sama dengan 2 pangkat 3. Sekarang basisnya sudah sama yaitu 2, berarti pangkat ini juga harus sama. Berarti 4X sama dengan 3, berarti X sama dengan 3/4. Maka bisa kita bilang bahwa logaritma basis 16 dari 8 adalah 3/4. Contoh berikutnya adalah kita mau mencari LG 0,001. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa LG ini adalah common logarithm yang adalah logaritma basis 10. Oleh karena itu LG 0,001 ini bisa kita tuliskan sebagai logaritma basis 10 ya, dari 0,001 itu sama dengan X. Maka ini bisa kita tuliskan bahwa basisnya pangkat X ya, basis 10 pangkat X sama dengan 0,001.
Dan 0,001 ini adalah 10 pangkat minus 3. Nah, berarti sekarang basisnya sudah sama, berarti X yang pangkatnya ini juga harus sama. Maka kita dapatkan secara langsung bahwa pangkatnya X sama dengan minus 3. Jadi LG 0,001 itu adalah sama dengan minus 3. Contoh berikutnya, tugas kita adalah menghitung logaritma natural dari E, konstanta E. Ya. Jadi logaritma natural E ini sama dengan logaritma berbasis E dari E. Itu sama dengan X. Jadi prosedurnya sama dengan contoh-contoh sebelumnya. Kalau ini berarti sama dengan basis pangkat X, E pangkat X sama dengan E. Nah, di sini bisa kita tahu bahwa ini adalah E pangkat 1. Maka bisa kita langsung dapatkan bahwa X sama dengan 1. Oleh karena itu, logaritma natural dari E itu adalah sama dengan 1. Pada contoh berikut ini, tugas kita adalah mencari logaritma basis 3 dari 1/81. Nah, sekarang bagaimana kita ngerjakan ini? Sama kayak sebelumnya. Logaritma basis 3 dari 1/81 itu adalah X. Maka ini adalah basisnya pangkat X, basisnya pangkat X itu adalah 1/81, seperti kita tuliskan seperti ini ya. Jadi basisnya pangkat X sama dengan 1/81. Nah, sekarang kita mau supaya bisa dapat X, maka basis di kiri harus sama dengan basis di kanan. Maka kita harus cari 81 ini 3 pangkat berapa. Jadi kita dapatkan bahwa 81 ini adalah sama dengan 3 pangkat 4. Nah, sekarang kita sama-sama punya 3 di sini. Tapi problemnya ini sebelah kanan, 3-nya ada di bawah. Nah, ini harus kita naikkan ke atas. Jadi 1/3 pangkat 4 jadi 3 pangkat minus 4. Nah, sekarang basisnya sudah sama. Berarti pangkatnya harus sama. Karena pangkatnya harus sama, maka kita dapatkan bahwa X sama dengan minus 4. Jadi kita bisa bilang bahwa logaritma basis 3 dari 1/81 adalah minus 4. Nah, pada contoh soal ini kita modifikasi sedikit. Ya, ini LG, ini adalah logaritma basis 10, tapi sekarang X-nya di sini. Tadi X-nya di sini. Ya, sekarang X-nya di sini. Jadi LGX sama dengan 3. Kita harus mencari X. Maka LGX ini kita bisa tuliskan dalam logaritma basis 10. Ini adalah logaritma basis 10 dari X sama dengan 3. Berarti kita bisa tahu bahwa 10 pangkat 3 adalah sama dengan X. Ya. Jadi 10 pangkat 3 adalah sama dengan X. Jadi kita bisa bilang bahwa X itu adalah sama dengan 10 pangkat 3 yaitu 1000. Pada contoh berikutnya, sekarang tadi logaritma basis 10, sekarang logaritma kita basis 2. Ya, logaritma basis 2 dari X adalah sama dengan 5. Berapa X-nya? Jadi bisa kita tuliskan lagi ya. Logaritma basis 2 dari X sama dengan 5 itu bisa kita tuliskan dalam bentuk ini ya. Basisnya pangkat 5 sama dengan X. 2 pangkat 5 itu adalah 32. Jadi itulah hasilnya. Contoh berikutnya kita selesaikan sekarang persamaannya, basisnya adalah basis 5 sama dengan minus 2. Berarti kita tuliskan ini sama dengan basis pangkat minus 2 sama dengan X. Jadi 5 pangkat minus 2 itu sama dengan 1/5 kuadrat. Berarti X-nya adalah 1/25. Pada waktu bekerja dengan logaritma, ada hukum-hukum logaritma yang harus kita penuhi. Ya, hukum yang pertama adalah apabila di dalam logaritma itu ada 2 angka yang dikalikan, ya, perkalian 2 buah angka seperti ini. Logaritma A kali B. Maka ini bisa dituliskan sama dengan logaritma A ditambah logaritma B. Nah, kalau ada perkalian berarti ada pembagian. Jadi kalau di dalam ini adalah pembagian, ini adalah sama dengan logaritma A dikurang logaritma B. Dan yang ketiga, yang terakhir,
Ini adalah menaikkan angka menjadi pangkat, ya. Jadi ini ada pangkat, pangkat ini pindah ke sini, ya. Jadi logaritma A pangkat N itu sama dengan N logaritma A. Sebagai contoh, kita mau menuliskan ada logaritma 4 ditambah logaritma 7. Jadi dengan menggunakan hukum-hukum logaritma, kita mau menuliskan penjumlahan ini menjadi sebuah logaritma hanya dari satu buah angka. Jadi ini penjumlahan, kalau penjumlahan kita bisa pakai hukum yang pertama. Jadi penjumlahan sama dengan perkalian. Kalau gitu sederhana. Berarti log 4 ditambah log 7 itu sama dengan logaritma 4 kali 7. Berarti log 4 ditambah log 7 hasilnya log 28. Nah kalau misalnya pengurangan bagaimana? Tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Tuliskan log 16 dikurang log 2 menjadi sebuah logaritma dari satu buah angka. Sama. Kalau di atas ini, contoh di atas adalah perkalian, contoh di bawah adalah pembagian. Jadi ini adalah 16 dibagi 2. Berarti hasilnya adalah logaritma 16 dikurang logaritma 2 itu adalah sama dengan logaritma 8. Contoh berikutnya, tuliskan 2 log 3 menjadi sebuah logaritma dari satu buah angka. Jadi ini adalah hukum ketiga dari hukum-hukum logaritma. Jadi dari angka dia akan berubah menjadi pangkat. Ya, bisa kita lihat ya, jadi 2 log 3, 2-nya itu pindah ke sini jadi pangkat. Jadi sama dengan log 3 kuadrat. Jadi ini adalah sama dengan log 9. Contoh berikutnya, ya. Ini sama dengan yang di atas, cuman sekarang setengah log 25. Ini kita mau tuliskan menjadi sebuah logaritma dari satu buah angka. Jadi kita tahu bahwa ini angka ini akan menjadi pangkat di sini. Nah, sekarang kita tuliskan yang ini pindah ke sini jadi pangkat, jadi logaritma dari 25 pangkat setengah. Pangkat setengah itu artinya akar, dan akar 25 adalah 5. Jadi setengah log 25 itu adalah sama dengan log 5. Pada contoh berikutnya, ini kombinasinya lebih rumit dari yang sebelumnya. Tugas kita adalah menyederhanakan logaritma dari 64 dikurang logaritma 128 ditambah logaritma 32. Nah, sekarang yang kita harus bekerja kira-kira apa yang bisa kita samakan di sini. Semua ini adalah dua pangkat sesuatu. Ya. Contohnya 64 itu adalah 2 pangkat 6, 128 itu adalah 2 pangkat 7, dan 32 adalah 2 pangkat 5. Jadi ini semua bisa digantikan oleh 2 pangkat sesuatu. Jadi kita bisa lihat, kita tuliskan ya, logaritma 64 sama dengan logaritma 2 pangkat 6. Logaritma 128 sama dengan logaritma 2 pangkat 7. Dan logaritma 32 sama dengan logaritma 2 pangkat 5. Nah sekarang yang berikutnya adalah kita tahu bahwa ini pangkat bisa kita pindahkan ke depan. Ya, semua pangkat bisa kita pindahkan ke depan. Ya, ini semua kita pindahkan ke depan. Jadi kita tulis sekarang adalah 6 log 2 dikurang 7 log 2 ditambah 5 log 2. Jadi sekarang kita punya sesuatu yang sama, log 2, log 2, log 2. Jadi ini bisa dikelompokkan. Ya. Jadi bisa kita kelompokkan 6 dikurang 7 minus 1 ditambah 5 yaitu 4. Jadi log 64 dikurang log 128 ditambah log 32 itu sama dengan 4 log 2. Nah, di contoh berikutnya ada persamaan di bawah ini ya. Setengah log 16 ditambah sepertiga log 27 dikurang 2 log 5. Jadi idenya sama dengan yang di atas. Tugas kita adalah menuliskan persamaan ini sebagai logaritma hanya dari satu angka. Jadi ini harus kita kombinasikan. Nah sekarang kita bisa tahu bahwa kalau dia dari sini angka, dia bisa jadi pangkat. Ya, angka dia bisa pindah jadi pangkat, angka dia bisa pindah jadi pangkat. Nah itu kita masukkan. Ya. Jadi sekarang setengah jadi 16 pangkat setengah.
27 pangkat sepertiga di sini, 5 pangkat 2. Nah, pangkat setengah itu adalah akar, pangkat sepertiga itu adalah akar pangkat 3, dan pangkat 2 ya, ini adalah 5 pangkat 2, 25. Akar 16, 4. Ya. Akar pangkat 3 dari 27 itu adalah 3. Dan di sini logaritma 25 sama. Nah, setelah kita sampai di sini, kita punya penjumlahan itu sama dengan perkalian, dan pengurangan itu keaturan logaritma sama dengan pembagian. Jadi sekarang yang dijumlahkan berarti ada kali, kemudian dibagi 25. Maka ini adalah sama dengan logaritma dari 12 per 25. Yaitu sama dengan setengah log 16 ditambah sepertiga log 27 kurang 2 log 5 itu adalah sama dengan logaritma dari 0,48. Ya, pada contoh berikutnya, sekarang kita punya logaritma 30. Sekarang tugas kita menuliskan logaritma 30 ini sebagai fungsi dari logaritma 2, logaritma 3, dan logaritma 5. Ya, jadi logaritma 30 ini mau kita tuliskan sebagai kombinasi dari ketiga logaritma ini. Bagaimana caranya? Pertama, kita bagi dulu 30 dengan 2. Ya, jadi sekarang kita bisa tulis logaritma dari 2 kali 15. Nah, sekarang 15 ini kita bisa bagi 3. Kita bagi 3, jadi sekarang ini adalah logaritma dari 2 dikali 3 kali 5. Nah, berdasarkan hukum logaritma yang terutama hukum yang pertama, kalau ini dikalikan maka ini bisa dipisahkan jadi penjumlahan. Nah, sekarang kita dapatkan bahwa logaritma 30 itu adalah sama dengan logaritma 2 ditambah logaritma 3 ditambah logaritma 5. Nah, contoh berikutnya sama kasusnya, tapi sekarang logaritma 450 yang mau kita hitung sebagai fungsi dari logaritma 2, logaritma 3, dan logaritma 5. Jadi sekarang yang kita bikin adalah kita bagi 2 dulu, dapat ini adalah 2 kali 225. Kemudian 225 ini kita bagi 3. Jadi 2 dikali 3 dikali 75. Kemudian 75 ini kita bisa coba kita bagi 3. Maka ini adalah 2 dikali 3 dikali 3 dikali 25. Nah, ini 3 kali 3 adalah 3 kuadrat, 25 adalah 5 kuadrat. Berarti sekarang kita bisa tuliskan 2 dikali 3 kuadrat dikali 5 kuadrat. Nah, sekarang perkalian ini bisa kita pisah jadi penjumlahan. Jadi logaritma 2 ditambah logaritma 3 kuadrat ditambah logaritma 5 kuadrat. Nah, sekarang pangkat ini bisa kita pindahkan ke depan. Pangkat ini bisa kita pindahkan ke depan. Nah, sekarang jadi kita tulis bahwa logaritma 450 adalah sama dengan logaritma 2 ditambah 2 logaritma 3 ditambah 2 logaritma 5. Ya, jadi ini kombinasi dari ketiga logaritma ini. Contoh berikutnya juga sama masih, tapi sekarang yang mau kita tuliskan sebagai fungsi dari logaritma 2, logaritma 3, dan logaritma 5 adalah fungsi ini. Persamaan ini ya. Bukan fungsi ini, persamaan. Ini adalah logaritma dari 8 dikali 5 akar pangkat 4 dibagi 81. Berarti sekarang yang perlu kita analisa adalah kita pisahkan dulu ya. Perkalian ini menjadi penjumlahan, pembagian menjadi pengurangan. Kemudian kita lihat, kita tahu bahwa 8 ini adalah 2 pangkat 3. Ini udah langsung ya, 5 pangkat seperempat, dan ini adalah 3 pangkat 4 ya. Jadi bisa kita lihat, langsung kita gantikan. Sekarang berarti pangkatnya ini bisa kita pindahkan ke depan ya. Pangkat bisa kita pindahkan ke depan ya, ke depan sini. Jadinya sekarang kita bisa tulis dalam bentuk seperti ini ya. 3 log 2 tambah seperempat log 5 dikurang 4 log 3. Sekarang lanjut ke contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya ini sedikit lebih rumit ya. Ada log 25 dikurang log 125
ditambah setengah log 625 dibagi 3 log 5. Sekarang bagaimana menyelesaikannya ini? Berarti kita coba cari tahu ya, supaya bisa menyelesaikan ini. 5 ini adalah 5 pangkat 2 misalnya contohnya ya. Jadi ini kita gantikan semua. 5 adalah 5 pangkat 2, 125 adalah 5 pangkat 3, 625 adalah 5 pangkat 4, dan yang di bawah tetap sama. Sekarang semua pangkat-pangkatnya bisa kita pindahkan ke depan ya. Jadi 5 kuadrat 2 pindahkan ke depan, dan semua kita ikutin ya. Jadi 2, 3, setengah kali 4. Kita perhatikan sekarang semua kita punya log 5 di sini ya. Ini ada semua log 5. Bisa kita kelompokkan ya. Jadi 2 kurang 3 tambah 2, 2 kurang 3 tambah 2 setengah kali 4, log 5. Berarti log 5 dengan log 5 ini bisa hilang. Nah sekarang berarti kita tinggal punya angka, yaitu ini 1/3. Jadi semua pembagian dari kombinasi logaritma ini ya, ini adalah sama dengan 1/3. Contoh berikutnya, sekarang kita punya persamaan ya. Jadi yang sebelah kiri adalah logaritma X kurang 1 ditambah logaritma X tambah 8. Yang di sebelah kanan adalah 2 dikali logaritma X tambah 2. Untuk itu kita kelompokkan. Jadi kita kerja dengan yang di sebelah kiri sama dengan, yaitu kita kasih tanda 1 bintang. Dan kemudian kita kerja dengan yang di sebelah kanan dari sama dengan, kita kasih dengan 2 bintang. Nah dengan yang 1 bintang dulu yang sebelah kiri kita tulis ulang. Jadi kita tahu kalau ini penjumlahan di sini, berarti kalau dijadikan 1 ini jadi perkalian. Ya, jadi X kurang 1 dikali X tambah 8. Ini bisa kita kalikan, akhirnya kita dapat ini adalah logaritma dari X kuadrat ditambah 7X dikurang 8. Nah sekarang kita kerja dengan yang 2 bintang sebelah kanan. Ini adalah 2 log X tambah 2. Nah seperti kita tahu bahwa ini bisa pindah ke sini jadi pangkat ya. Nah itu jadi log X tambah 2 kuadrat. Ini bisa kita kembangkan jadi logaritma X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Nah yang kiri sama dengan yang kanan, yang 1 bintang sama dengan yang 2 bintang kita tuliskan. Maka kita bisa dapatkan logaritma ini adalah sama dengan logaritma yang ini. Berarti yang di dalam kurung ini harus sama ya. Jadi kalau gitu logaritmanya bisa hilang. Sekarang kita tulis yang di dalam kurungnya. X kuadrat dengan X kuadrat bisa saling menghilangkan. Maka sekarang tinggal 7X kurang 8 tambah 4X tambah 4. Ini bisa kita sederhanakan lagi ya. 4X nya pindahkan ke kiri, yang ini pindahkan ke kanan. Kita dapat 3X sama dengan 12. Maka kita dapat sekarang X adalah sama dengan 4 ya. Ya, masuk ke contoh berikutnya. Sama, kita mau menyelesaikan persamaan berikut. Yang di sebelah kiri adalah setengah log 4, yang di sebelah kanan adalah log X. Setengah log 4 berarti setengah ini bisa kita pindah jadi pangkat. Nah sekarang jadi log 4 pangkat setengah sama dengan log X ya. Jadi kalau ini yang kiri ini sama dengan ini, berarti yang di dalam ini harus sama. Maka kita dapatkan bahwa X sama dengan 4 pangkat setengah, dan 4 pangkat setengah itu adalah akar 4. Maka di sini kita dapatkan X sama dengan 2 ya. Ini hasil dari perhitungan kita. Yang berikutnya sama, sekarang kita mau menyelesaikan persamaan seperti ini ya. Apa yang kita lakukan pertama, kita tahu bahwa pengurangan ini akan bisa kalau digabungkan dia akan jadi pembagian seperti ini. Jadi bisa kita dapat bahwa log X kuadrat kurang 3 per X ini sama dengan log 2 ya. Jadi sekarang berarti yang ini harus sama dengan 2. Kita berarti lognya hilang. Sekarang X kuadrat kurang 3 dibagi X sama dengan 2. Nah, sekarang yang X ini bisa kita kalikan ke sini. Kita dapat X kuadrat kurang 3 sama dengan 2X. 2X nya kita pindahkan ke kiri, kita dapat persamaan kuadrat ini. Nah persamaan kuadrat ini bisa kita faktorisasi ya. Kita dapat yang kiri dan yang kanan ini. Kita dapat akar-akarnya yaitu X sama dengan 3 dan X sama dengan minus 1.
Nah, tapi kita analisa ya, X sama dengan minus 1 ini bukanlah merupakan solusi yang valid. Kenapa? Karena logaritma dari angka negatif tidak akan memberikan akar yang real. Contohnya kita ambil satu kasus saja ya. Ini berlaku pada banyak kasus. Contohnya misalnya logaritma basis 2 dari minus 1 sama dengan X. Ini bisa kita tulis 2 pangkat X ya, basisnya 2 pangkat X sama dengan minus 1. Kita tidak bisa mencari X yang memenuhi ini ya. 2 pangkat berapa sama dengan minus 1? Nggak dapat, tidak ada yang memenuhi. Dan itu juga berlaku untuk misalnya logaritma basis 5, basis 7 dari minus 1 atau minus berapa ya. Jadi angka negatif ini nggak mungkin bisa kita dapatkan. Jadi dia tidak akan memberikan akar yang real. Jadi untuk kasus ini solusi kita itu cuma satu, yaitu yang X sama dengan 3 ya. Jadi solusi dari persamaan ini adalah hanya X sama dengan 3. X sama dengan minus 1 tidak bisa kita pakai di sini. Nah, sekarang kita bisa bekerja kebalikannya ya. Hukum-hukum logaritma dapat dipergunakan untuk mencari solusi dari persamaan-persamaan yang melibatkan pemangkatan. Contohnya, ya misalnya gini. 3 pangkat X sama dengan 27. Kita mau cari X. Bagaimana caranya? Kita menggunakan logaritma. Jadi yang sebelah kiri kita logaritmakan, yang kanan kita logaritmakan. Di sini kita pilih logaritma dengan basis 10. Jadi yang kiri adalah logaritma basis 10 3 pangkat X, yang kanan logaritma basis 10 dari 27. Dari sini bisa kita lihat bahwa X ini pangkat bisa kita pindahkan ke depan. Ya, jadi pangkatnya bisa dipindahkan ke depan. Kita dapat persamaan ini, maka sekarang kita bisa cari X-nya. Maka X adalah logaritma basis 10 dari 27 dibagi logaritma basis 10 dari 3. Ini kita masukkan ke kalkulator. Kita dapatkan bahwa X-nya sama dengan 3. Contoh berikutnya sama. Selesaikan persamaan di bawah sampai ke 2 desimal terdekat. Jadi sama dengan kasus sebelumnya, untuk menyelesaikan persamaan ini yang melibatkan pangkat di sini, kita logaritmakan yang kiri, kita logaritmakan yang kanan. Kita pakai logaritma 10, kenapa? Karena ini dengan kalkulator kita bisa dapatkan langsung ya, dengan gampang. Ya. Jadi kita logaritmakan yang kiri, kita logaritmakan yang kanan. Sekarang pangkat bisa kita pindahkan ke depan, pangkat kita pindahkan ke depan. Seperti ini, baru ini kita kembangkan. Ya, kita kembangkan. Jadi X dikali logaritma yang ini ditambah 1 dikali logaritma ini, 2X kali logaritma ini, minus 5 kali logaritma ini. Nah, sekarang kita masukkan ke kalkulator, kita dapat logaritma dari 2 itu adalah 0,3010, logaritma dari 3 itu adalah 0,4771. Nah, sekarang ini kita hitung, akhirnya kita dapat bahwa X-nya adalah 4,11. Nah, untuk contoh yang ini ya, kita mau menyelesaikan X pangkat 3,2 sama dengan 41,15. Berapa X-nya? Sampai 4 angka penting ya, significant figure. Jadi kita tetap kerja dengan cara yang sama. Kita logaritmakan yang kiri, kita logaritmakan yang kanan. Jadi logaritma yang kiri kanan, jadi 3,2 nya ini pangkat bisa pindah ke depan. Bisa dia pindah ke depan. Nah, sekarang kita cari ya, kita 3,2 di sini. Berarti logaritma 10x ini adalah ini dibagi dengan ini. Ya, jadi kalau kita bagikan, maka kita dapat hasilnya adalah 0,50449. Sekarang kita mau cari berapa X-nya. Kalau gitu kita balik ke konsep logaritma, berarti ini adalah sama dengan X sama dengan 10 dipangkat 0,50449 ya. Basisnya pangkat 0,50449 dan hasilnya adalah 3,195. Jadi ini kita pilih yang 4 angka penting. Ya, jadi yang sisanya yang di belakang ini semua kita ignore.